Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara Kolak. Semoga pemirsa sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang pandemi dan budaya bangsa. Tema ini mungkin berkait dengan situasi kehidupan kebangsaan kita selama masa pandemi. Sudah 1 tahun lebih kita hidup dalam ancaman atau dalam situasi di mana pandemi COVID-19 ini belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Sudah lebih dari 2 juta orang yang terpapar. Dan ini di luar prediksi kita. Juga sudah lebih dari 50.000 orang yang wafat. Ini yang terkonfirmasi, belum termasuk mereka yang tidak terkonfirmasi karena tidak melaporkan atau tidak terdeteksi. Tapi apapun, masalah ini adalah masalah kita bersama. Pandemi ini adalah tanggung jawab kita bersama-sama. Saya mengikuti perbincangan di berbagai media sosial yang isinya juga sangat beragam. Mulai dari mereka yang mengatakan bahwa pandemi ini konspirasi, ada yang mengatakan bahwa vaksinasi itu adalah bagian dari bisnis pemerintah atau orang-orang tertentu. Ada juga yang berpendapat bahwa pandemi dan viktimisasi ini juga bagian dari komoditas politik dan berbagai perbincangan yang lainnya. Dari sudut pandang agama juga banyak yang berpendapat bahwa pandemi ini adalah hukuman bagi bangsa Indonesia atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh masyarakatnya. Semuanya itu adalah spekulasi. Saya katakan spekulasi karena pendapat-pendapat itu, opini itu tidak didukung oleh berbagai fakta-fakta dan juga tidak diperkuat dengan data. Tapi satu hal yang saya kira bisa menjadi kesimpulan saya adalah banyaknya pendapat di masyarakat itu merupakan satu bukti dari sebuah realitas sosial yang oleh Nichols disebut sebagai the death of expertise atau matinya kepakaran. Semua orang merasa mengerti mengenai masalah pandemi ini dan semua orang bebas berbicara mengenai masalah pandemi ini. Dan itu semua tidak menyelesaikan masalah. Karena yang kita perlukan sekarang ini bukan polemik mengenai apa sebab dari pandemi ini. Secara ilmiah sudah bisa dijelaskan. Dan penjelasan ilmiah itu adalah penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini semua terjadi karena penyebaran virus yang tidak terkendalikan. Muncul juga kecenderungan di mana berbagai pihak saling menyalahkan. Dan di sini kemudian kita melihat bagaimana kaitan pandemi itu dengan budaya bangsa Indonesia, yaitu budaya di mana kita ini tidak memiliki trust, tidak memiliki kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, bahkan juga kepercayaan kepada sesama anggota masyarakat. Yang terjadi sekarang adalah mutual distrust, satu suasana rasa saling tidak percaya satu dengan yang lain, saling mencurigai antara satu dengan yang lain. Dan ini tidak boleh terus-menerus terjadi. Karena kalau ini terus-menerus terjadi, kita justru alih-alih menyelesaikan masalah, yang terjadi justru malah menambah masalah baru. Pandemi ini bisa membawa kita kepada perpecahan, bahkan juga kemudian kemunduran penanganan
COVID ini. Kemudian yang kedua, kita sering membandingkan capaian kita ini dengan negara lain. Ya memang banyak negara yang sekarang ini kondisinya relatif sudah membaik, tapi belum sepenuhnya bebas dari wabah COVID-19. Sekarang ini kita menyaksikan perhelatan Piala Eropa yang berbagai pertandingannya sudah disaksikan langsung oleh penonton, walaupun tidak seperti biasanya yang full satu stadion itu penontonnya berjubel-jubel. Ada pembatasan jumlah penonton. Dan memang ada yang menarik karena pertandingan Piala Eropa ini tidak diselenggarakan di satu negara, tapi di beberapa negara di Eropa. Nah, beberapa negara yang sebelumnya dinyatakan aman sekarang ini juga mendapatkan masalah baru. Misalnya Inggris yang sebelumnya dinyatakan aman sekarang menerima kritik dari berbagai negara karena ada kasus-kasus yang terjadi. Bahkan posisi Inggris sebagai tuan rumah untuk final dan semifinal itu dipersoalkan oleh berbagai negara karena dianggap tidak aman. Nah, fenomena Inggris ini menunjukkan bagaimana negara yang awalnya sudah dinyatakan bersih, sudah dinyatakan aman, ternyata bisa terjadi kembali pandemi itu. Ini persoalan disiplin, ini persoalan bagaimana kita ini mampu mengatasi persoalan dan senantiasa berhati-hati terhadap kemungkinan penyebaran COVID itu. Dulu awal-awal COVID ini dikaitkan dengan Wuhan. Sekarang ini yang muncul justru bukan lagi varian Wuhan yang dominan, tapi varian India. Dengan penjelasan ilmiah yang memang juga berbeda karakternya dengan virus yang berasal dari Wuhan itu. Nah, penjelasan-penjelasan ilmiah ini sesungguhnya menjadi bagian dari bagaimana kita ini tidak berhenti untuk terus-menerus melakukan pengkajian dan melakukan upaya-upaya bagaimana agar COVID ini dapat diatasi dan pandemi ini bisa segera berakhir. Dua budaya tadi, budaya di mana kita ini cenderung saling menyalahkan, budaya di mana kita ini lebih sering membandingkan diri kita dengan negara lain yang dalam beberapa hal itu menunjukkan sikap inferioritas kita sebagai bangsa. Kita lebih cenderung melihat kekurangan bangsa kita dan kelebihan bangsa lain tanpa juga menyadari bahwa bangsa-bangsa lain itu bisa mencapai seperti itu mesti ada rahasianya, mesti ada kuncinya. Nah, bagaimana itu kita kaitkan dengan upaya kita untuk mengatasi pandemi ini? Karena aspek-aspek yang banyak berkaitan dengan pandemi ini menurut saya tidak murni masalah kesehatan. Tidak murni masalah ketersediaan vaksin atau ketersediaan obat dan ketersediaan pelayan kesehatan. Tapi yang juga sangat menentukan adalah persoalan budaya, persoalan perilaku kita secara kolektif sebagai bangsa Indonesia. Nah, bagaimana kita mencoba menyelesaikan, mengurangi wabah COVID-19 ini secara budaya, kita akan bahas pada segmen yang kedua. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah, lalu bagaimana kita mencoba menanggulangi dan mencegah masalah COVID ini dengan pendekatan budaya? Pertama, kita tentu harus melihat ke dalam diri kita bahwa sebagian sebab penyebaran pandemi yang tidak segera berakhir ini adalah persoalan budaya disiplin yang rendah di dalam bangsa kita ini. Budaya disiplin ini memang menjadi bagian dari masalah kebangsaan kita. Kita tahu alhamdulillah pada akhir-akhir tahun yang lalu sudah sempat declining, sudah sempat menurun. Tapi kemudian naik lagi karena kita tidak disiplin. Kita merasa bahwa ketika angka itu menurun, masalah sudah selesai. Padahal itu belum sama sekali. Kalau kita ini semuanya ambyur, maka semuanya jadi ambyar. Dan itu yang terjadi. Misalnya mohon maaf, banyak analisis yang mengkaitkan
meningkatnya kasus ini karena efek dari libur panjang Idul Fitri. Pemerintah sudah membuat berbagai macam aturan dan regulasi, tapi memang tidak mudah untuk menegakkannya. Dan itu juga masalah kita, karena seringkali kita ini lebih sibuk membuat aturan, tapi tidak sungguh-sungguh melaksanakan aturan itu. Ini tidak masalah rakyat, ini juga masalah bangsa keseluruhan, termasuk masalah pemerintah. Dalam situasi di mana bangsa ini dihimbau untuk tidak pulang kampung, tenaga kerja asing bebas masuk ke Indonesia tanpa ada pembatasan sama sekali. Ini faktornya ada pada kebijakan negara yang tidak fair dan tidak adil. Jadi jangan juga masyarakat terus-menerus disalahkan, tapi juga ada faktor penyelenggara negara yang tidak melaksanakan aturan secara adil, secara fair kepada siapapun, apakah dia warga sendiri atau warga negara asing. Nah, problem yang kedua adalah problem kebudayaan yang berkaitan dengan bagaimana kita ini juga seringkali menjadi bangsa yang kurang bertanggung jawab. Jadi pepatah lempar batu sembunyi tangan itu kan sebenarnya kritik terhadap orang yang tidak bertanggung jawab. Selalu menyalahkan orang lain, padahal itu sebenarnya bagian dari kesalahan suatu kebijakan tertentu. Sehingga kalau kita terus point fingers, ya, menunjuk jari kita kepada masyarakat, mungkin masyarakat juga akan menyampaikan reaksi. Dan berbagai regulasi itu tentu harus dijelaskan, disampaikan dengan sebaik-baiknya, dan kita mengajak bahwa masalah ini adalah masalah kita bersama, bukan masalah perseorangan atau individu-individu tertentu. Karena itu mari kita bangun suasana di mana kita ini bertanggung jawab atas semua persoalan yang ada. Jangan kita menuntut pihak-pihak lain untuk melakukan sesuatu, tapi kita sendiri tidak pernah berbuat sesuatu untuk menyelesaikan persoalan itu. Persoalan yang ketiga adalah persoalan komunalisme. Kita ini memang hidup pada zaman modern, tapi perilaku sosial kita ini masih komunal. Sudah kita ketahui bersama bahwa banyak persoalan penyebaran COVID ini terjadi karena kerumunan, crowd itu. Tetapi karena kita ini menjadi bangsa yang komunal, kadang-kadang tidak mudah untuk kita ini melaksanakan sesuatu secara sendiri. Nah, ini yang memang menjadi persoalan kita. Pada sisi tertentu, budaya komunal itu tidak sepenuhnya jelek. Karena kita memang sebagai makhluk sosial itu akan senantiasa berinteraksi dan bergaul dengan yang lainnya. Tapi kadang-kadang budaya komunal itu juga melahirkan sikap primordialisme, di mana kita ini cenderung untuk terlalu mementingkan persoalan kelompok dan mengabaikan kepentingan yang lebih luas. Budaya komunal itu juga seringkali mengarah kepada sikap di mana perasaan in group yang terlalu kuat itu membuat dia tidak toleran kepada orang lain yang berbeda. Dan ini memang menjadi persoalan kebangsaan kita. Karena itulah maka budaya komunal ini dalam beberapa hal memang bisa menjadi salah satu sebab mengapa pandemi ini memang belum dapat diatasi. Dan oleh karena itu maka memang perlu ada shifting tradition. Kita berubah dari tradisi komunal ke arah tradisi yang lebih produktif dan lebih positif. Nah, kemudian yang keempat adalah bagaimana kita ini berusaha untuk menjadi masyarakat yang ilmiah atau sering disebut dengan knowledge based society. Masyarakat di mana kita ini berperilaku sesuai dengan panduan ilmu, dan itu yang terjadi di negara-negara maju yang sekarang ini sudah relatif dapat mengatasi pandemi itu. Kita melihat bagaimana ilmu itu menjadi bagian penting dalam perilaku sehari-hari, sementara sebagian kita ini masih menjadi masyarakat yang mistis, mistisisme yang berlebihan. Misalnya masih ada yang tidak percaya bahwa COVID ini adalah masalah yang memang nyata di sekitar kita.
Masih ada yang menganggap COVID ini takhayul, COVID ini rekayasa dan seterusnya itu. Dan itu menggambarkan betapa sebagian masyarakat kita ini memang belum menjadi masyarakat ilmu, belum menjadi masyarakat yang berbudaya ilmiah. Dan oleh karena itu maka kita memang perlu sekarang ini merubah tradisi mistisisme itu ke arah tradisi yang lebih rasional dan kepada penggunaan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari kita berperilaku, bagaimana kita hidup dalam masyarakat. Nah, kemudian yang kelima memang sebagian berkait dengan pemahaman agama. Sebagian berkait dengan pemahaman agama yang jabariyah atau fatalistis, di mana pemahaman ini memiliki prinsip dasar bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan, segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Karena itu kalau kita ditakdirkan mati ya mati, ditakdirkan hidup ya hidup. Kelompok ini cenderung mengabaikan arti pentingnya ikhtiar, yang juga merupakan bagian dari amalan yang diperintahkan oleh Allah. Sikap fatalistis ini juga kemudian diikuti oleh pemahaman agama yang skripturalistik, pemahaman agama yang tekstual, sehingga banyak yang kemudian menolak memakai masker dengan alasan tidak boleh kita ini sholat dengan menutup mulut kita atau menutup hidung kita karena itu bagian dari rukun sujud misalnya. Masyarakat masih ada yang menolak untuk menjaga jarak ketika melaksanakan sholat berjamaah dengan pemahaman tekstual bahwa Nabi memerintahkan untuk kita ini sholat dengan merapatkan shaf. Masih ada yang ngotot untuk tetap melaksanakan sholat Jumat, padahal sebenarnya kalau situasinya tidak aman, boleh kita tidak sholat Jumat di masjid, tapi sholat Jumat di rumah. Boleh sholat Jumat di rumah itu. Atau kalau tidak sholat Jumat di rumah, boleh kita kemudian melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah di rumah. Tapi itu pun tidak bisa diterima dengan pemahaman yang tekstualis itu. Sehingga karena itu maka kita perlu merubah pemahaman yang tekstualis, yang skripturalistik itu ke arah pemahaman yang lebih kontekstual, ke arah pemahaman agama yang mendalam. Dan kalau itu semua dapat kita capai, kita melakukan perubahan tradisi, perubahan perilaku, insya Allah COVID ini dapat kita kurangi, dapat kita atasi bersama-sama. Dan oleh karena itu maka kalau kita ingin melihat bagaimana pandemi ini bisa berakhir, maka kita bisa melihat dan bercermin dari apa yang selama ini kita lakukan sebagai bangsa. Kita perlu berubah dari budaya komunal ke arah budaya yang lebih progresif. Kita perlu beralih dari pemahaman agama yang tekstual ke arah pemahaman agama yang komprehensif kontekstual. Dan kemudian kita perlu untuk menjadikan ilmu itu sebagai bagian dari panduan di dalam kita berperilaku, di dalam kita ini bermasyarakat. Sehingga prinsip-prinsip penjelasan ilmiah itu adalah bagian dari cara kita untuk dapat mengatasi masalah ini bersama-sama. Kalau ada kasus padahal dia sudah divaksin, padahal dia sudah mengikuti semua protokol, tidak berarti vaksin itu tidak berguna, tidak berarti protokol itu tidak penting, tetapi itu adalah bagian dari kasus di mana memang ada batas tertentu dalam ikhtiar manusia, tapi tidak berarti ketika sebuah ikhtiar itu tidak berhasil, kemudian kita tidak perlu berikhtiar sebagai bagian dari upaya kita untuk menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan masyarakat kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berubah dari budaya yang tidak produktif ke arah budaya yang produktif, dari budaya yang fatalistis ke arah budaya yang progresif. Karena COVID ini belum berakhir, COVID ini masalah dan tanggung jawab kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita dengan pertolongan Allah, dengan berikhtiar dan berdoa dapat kita selesaikan dan kita tunaikan tugas kita ini secara bersama-sama. Terima kasih.
nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'mun Murad Al-Barbasi, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah universitas tertua di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Tentu tak cukup kita berbangga sebagai universitas tertua. Saatnya kita harus bangga dengan prestasi-prestasi yang kita gapai. Tidak mudah memang, namun dengan kerja cerdas, kerja keras, kerja profesional, dan kerja ikhlas, insya Allah kita mampu menggapainya, menggapai kebanggaan dengan prestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muhammadiyah Jakarta hadir sebagai perguruan tinggi swasta yang konsisten, mencetak generasi unggul di masa depan. Didirikan sejak tahun 1955, Universitas Muhammadiyah Jakarta kini memiliki 10 fakultas dan 52 program studi.